Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Dana Hesti. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, ini udah awal bulan, teman-teman udah pada gajian belum? Yang udah gajian, buru-buru lakukan evaluasi dan alokasi gaji ya. Dan yang belum gajian, harap bersabar. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas alokasi gaji aku di bulan Juni. Dan untuk video sebelumnya aku udah melakukan evaluasi ya, karena gajiannya suami aku itu di tanggal 27. Jadi untuk lakukan evaluasinya pas di awal bulan. Di akhir bulan maksudnya. Kalau untuk di awal bulan ini aku langsung lakukan alokasi gaji. Jadi teman-teman, misalkan udah gajian itu segera langsung alokasikan gaji ya, biar nanti nggak keburu diambil atau dipakai buat hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau misalkan udah kita catat pengeluaran dan pemasukan buat nanti ke depannya itu, jadi otomatis untuk keuangan kita itu tertata. Teman-teman yang belum nonton evaluasi gaji aku di bulan Mei, ditonton dulu ya di video sebelum yang ini. Oke teman-teman, ini dompet disiplin aku atau dompet keuangan aku masih kosong ya. Jadi kemarin tuh udah diambil buat dimasukkan ke sinking fund, dan selebihnya masih buat dana jaga-jaga atau pegangan istri. Dan di sini aku mau alokasi gaji aku di bulan Juni. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Oh iya, untuk evaluasi bulan Mei kabarnya gimana teman-teman? Apakah aman atau minus? Nah, kalau misalkan minus nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman tetap aja lakukan budgeting konsisten, dan teman-teman juga bisa melihat mana di bagian mana dana yang terasa boros banget, dan di situ bisa dikurangi ya. Dan jujur aku juga pas awal-awal melakukan budgeting itu juga sering banget hasilnya minus, dan setelah itu aku tahu bagian mana yang aku boros banget sama suami, dan di situ aku dan suami udah mulai menerapkan budgeting yang bener-bener yang sederhana, tapi nggak terlalu irit banget ya. Nah, aku melakukan budgeting ini tuh bukannya pelit ya teman-teman, tapi biar keuangan aku itu tetap sehat dan bisa menabung buat nanti masa depan aku dan suami aku dan juga anak aku nanti. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu boros banget dan jangan egois ya teman-teman, karena kan kita nggak akan tahu untuk kedepannya itu akan seperti apa, dan kebutuhan itu pasti semakin tahun ke tahun itu pasti semakin besar ya. Dan kita juga pasti punya orang tua atau mertua yang harus kita bantu suatu saat nanti. Oke, kita lanjut teman-teman. Alhamdulillah di bulan ini aku mendapatkan gaji dari suami sebesar 5 juta rupiah. Dan di sini aku lebih mementingkan kewajiban dan kebutuhan terlebih dahulu, karena memang kewajiban yang memang harus wajib kita penuhi ya. Dan di sini untuk biaya kontrakannya sebesar 1.600.000, untuk listriknya 100.000, untuk sedekah 100.000, dan untuk uang sampahnya sebesar 25.000. Dan untuk kebutuhannya di sini ada buat belanja bulanan, gas dan galon, beras, uang jajan, pegangan istri, dan juga untuk pakai data atau kuota. Dan untuk bulan ini aku nggak ngasih ke orang tua atau mertua dulu, karena memang mereka nggak minta dan katanya sih masih cukup uangnya. Jadi untuk bulan ini aku nggak ngasih ke mereka dulu, kecuali kalau mereka nanti minta, nanti aku bisa ngambil ke dana pegangan istri. Dan di sini aku ngisi sinking fund-nya handphone dan dana darurat ya. Dan untuk totalnya
total pendapatan dikurangi sama total pengeluaran. Dan untuk sisa gajinya sebesar 325.000 aku masukkan ke khusus sisa gaji. Jadi uang sisa gajinya itu nggak aku langsung masukkan ke sinking fund atau tabungan ya, tapi aku masih simpan di dompet disiplin atau dompet keuangan aku. Jadi biar suatu saat nanti barangkali di tengah-tengah bulan atau di akhir itu ada pos-pos yang kurang atau dana yang kurang, nanti bisa ambil dari sisa gaji. Oh ya teman-teman, aku mau menjelaskan kalau aku bikin konten ini nggak bermaksud untuk sombong atau ria ya. Jadi di sini tuh aku pure buat melakukan budgeting keuangan sendiri dan untuk motivasi teman-teman di luar sana barangkali selama ini itu boros ataupun egois dalam melakukan budgeting. Jadi di sini aku tuh bener-bener pengen sharing aja ke teman-teman. Dan untuk gaji aku sebesar 5 juta ini juga biasanya itu di bawah 5 juta, tapi sekarang alhamdulillah gajinya 5 juta karena memang hidup aku dan suami aku itu di Jakarta. Teman-teman tahu sendiri ya kalau Jakarta itu bener-bener keras, Masya Allah banget. Tapi aku dan suami selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan sama Allah. Dan aku itu nggak berasal dari keluarga yang kaya atau berada. Jadi aku bener-bener berasal dari keluarga yang sederhana. Dan ini juga aku dan suami aku juga belum punya rumah, masih ngontrak. Dan suami aku, orang tua dari suami juga belum punya rumah ya teman-teman. Jadi bener-bener aku sama suami aku itu bener-bener fokus untuk menabung biar bisa beli rumah sendiri. Dan untuk teman-teman yang gajinya di bawah aku, ucapkan Masya Allah ya. Nah kalau misalkan teman-teman yang gajinya di atas aku, ucapkan Alhamdulillah. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya itu lebih, maksudnya kayak di bawah kita. Jadi apapun yang udah diberikan sama Allah, kita patut bersyukur. Kita sudah diberikan umur panjang, sudah pernah merasakan makan enak, tidur yang nyaman. Jadi kita harus benar-benar bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hidup susah ya, kayak aku juga jujur pernah banget merasakan hidup susah. Dan suami juga seperti itu, karena memang roda kehidupan itu berputar ya teman-teman. Jadi kalau kita selagi masih terus berusaha, semangat, dan gak lupa buat berdoa, buat ikhtiar, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini saatnya buat ngeposin uangnya ke dompet pintar dan juga ke sinking fund. Dan di sini untuk kewajiban itu udah aku transfer semua kecuali uang sampah ya. Dan di sini aku mau ngepostkan yang kebutuhan terlebih dahulu. Yang pertama itu yang belanja bulanan, itu totalnya 1.500.000. Jadi di sini ada 4 pos. Aku bagi jadi 4 pos ya. Jadi untuk per minggunya itu 400.000 dan untuk yang minggu terakhir atau minggu yang keempat itu aku isi 300.000. Dan untuk selanjutnya ini aku mau masukkan uang jajan sebesar 100.000. Ini tuh biasanya yang sering pakai itu suami aku, karena aku maklumin ya, karena beliau itu nggak ngerokok, jadi mungkin ngambilnya itu banyak dan sering banget. Dan untuk uang gas dan galon juga 100.000 ya. Dan untuk pegangan istrinya sebesar 200.000. Untuk berasnya 50.000 aja buat bulan ini, karena memang kita itu cuma hidup berdua. Segitu aja udah cukup buat kita. Selanjutnya untuk uang sampahnya ini sebulan 25.000 aku siapkan di dompet. Dan hari ini dan bulan ini tuh nggak ada laundryan, jadi langsung aja aku ada sisa sebesar 325 aku masukkan ke pouch atau ke dompet khusus buat sisa gaji. Dan untuk selanjutnya aku mau masukkan sinking fund bagian handphone dan dana darurat. Dan untuk bulan ini
untuk handphone aku mau masukkan sebesar 200.000. Untuk handphone ini aku mentargetkan sampai akhir Juni ya teman-teman, karena memang handphone inilah yang lagi dibutuhkan banget buat suami aku bekerja. Selanjutnya aku mau masukkan dana daruratnya sebesar 500.000 karena alhamdulillah bulan ini gajinya naik, jadi aku lebih memperbanyak dana darurat. Oke, kalau uangnya sudah dimasukkan di Ziploc, jangan lupa buat diarsir ya bagian kotaknya sesuai dengan nominal. Dan di bulan ini aku lebih fokus untuk mengumpulkan buat beli handphone, buat dana darurat, dan untuk tabungan lainnya. Nah, mungkin itu aja budgeting aku di bulan Juni teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, yuk kita bisa sharing di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.